Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam, ini episode 1025. Mari Pak Yuda. Baik Pak, yang pertama dari seorang pria usia 31 tahun, duda cerai hidup, memiliki 1 orang anak, tinggal di Karawang Barat. Shalom Pak Erastus, saya kan sudah membeli buku-buku Pak Erastus dari zaman buku Allah Anak. Maksudnya buku-buku yang menulis Allah Anak begitu Pak ya. Sekarang saya lagi belajar di EBC, Ecumenical Bible Course di YouTube, tentang keselamatan di luar Kristen sampai episode ke-7. Nah, yang saya mau tanyakan begini Pak, Pak Eras, my teacher. Kenapa Pak Eras tidak melanjutkan ajaran lewat EBC, program Ecumenical Bible Course di YouTube? Ada episodenya dan itu bagus Pak. Masalahnya saya ini tidak bisa jadi pendeta, bukan tidak bisa, tapi tidak mau sekolah di STT atau Sekolah Tinggi Teologi. Saya sepertinya sudah paham maksud panggilan Tuhan dalam hidup saya. Alangkah baiknya Pak Eras bisa lanjutkan metode pengajaran hal-hal penting yang membangun kebenaran menurut GSKI lewat pengajaran di YouTube. 90 menit langsung pengajarannya, bagus Pak. Saya selalu merangkum ulang apa yang Pak Eras katakan di EBC tentang keselamatan di luar Kristen. Saya rangkum Pak, yang logos saja sampai tamat saya rangkum, ayat per ayat, pasal per pasal. Dan sedikit penjelasannya yang dari Pak Eras pun saya catat di Google Keep. Ya, ini aplikasi untuk pencatatan. Coba deh Pak Eras dan tim pikirkan pengajaran lewat YouTube yang metode seperti EBC keselamatan di luar Kristen. Ini membantu ajaran GSKI meluas, apalagi ini Alkitabiah. Serius Pak Eras, saya kalau tahu rumah Pak Eras, saya datangi benar Pak. Saya mau cium jidat Bapak dan berkata, jadikan aku muridmu supaya saya menjadi seperti Kristus. Maaf agak lebay, tapi ini serius Pak. Ketemu di gereja GSKI Mall Arta Gading susah. Capek, saya mesti minta bantuan ke pengerja lain dulu. Kesannya saya kayak mau ketemu Pak Eras doang ke GSKI Mall Arta Gading. Padahal kan memang benar mau ibadah dengar Injil sekaligus melihat Pak Eras kan. Saya sudah 10 tahun ikut Pak Eras. Saya takut ada pengajaran Pak Eras yang belum tersampaikan di YouTube dan Pak Eras sudah pulang ke rumah Bapak di sorga. Jadinya repot saya Pak nanti belajarnya. Semangat lagi atuh Pak, yang berbau pengajaran tampilkan lagi di YouTube. Kan doa setiap hari Pak Eras bisa terus ya. Tapi kalau pengajaran membangun konstruksi berpikir dan akan melahirkan kehendak dalam perbuatan, harus ada ya. Saya lebih suka Pak Eras semangat seperti logos lagi, tapi seperti EBC saja metodenya Pak. Habis keselamatan di luar Kristen, saya mau lanjut lagi nih EBC Sorga yang episodenya lumayan banyak. Semangat Pak Eras, manfaatkan kesempatan YouTube. Bapak sudah viral nanggung Pak. Sampaikan semua ajaran di YouTube garis besarnya saja, seperti yang Pastor Eras sudah sampaikan. Iman versi GSKI menurut Alkitab kayak gini. Keselamatan versi GSKI menurut Alkitabiah kayak gini loh. Sorga kayak gini loh menurut Alkitab. Doktrin dan logos saja sampai viral. Semangat, God bless you, I miss you. I love you, I miss you. I miss you dear, thank you for your suggestion. Yeah. Makasih untuk suggestion-nya, untuk dukung sarannya ya. Kami mempertimbangkan. Yeah. Ya, memang beberapa waktu lalu kita ngomong soal EBC ya. Yeah. Bagaimana EBC menjadi sarana orang belajar teologi. Yeah. Bisa loh, karena sudah banyak pengikut kita itu. Yeah. Kalau orang bisa ikut, tanya jawab, diberi sertifikat, lebih semangat kan. Yeah. Bahasa Yunani, Ibrani, oke? Yeah. Tolong catat, ini penting sekali nih, catat. Pertanyaan selanjutnya. Bikin sekolah Alkitab EBC yang non gelar, oke? Teruskan. Untuk umum ya Pak ya? Untuk umum? Ya, untuk umum. Oke. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 31 tahun, lajang, tinggal di Malang. Shalom Pak Eras, saya ingin berkonsultasi sedikit mengenai masalah internal atau psikologis saya. Saya selalu mengalami masalah dengan orang lain. Saya selalu merasa tertekan ketika saya keluar rumah, terutama ketika saya merasa orang selalu memperhatikan, melihat atau mengawasi saya. Hal ini menyebabkan saya tidak mampu bergaul dan bersosialisasi dengan orang lain. Saya tidak memiliki teman siapa-siapa kecuali keluarga, pacar, dan teman-teman online saya. Saya juga tidak memiliki pekerjaan. Setiap saya punya pekerjaan, saya selalu bergesekan dengan orang lain. Saya tidak tahu apa yang salah dengan diri saya, tapi setiap kali saya bertemu atau bermasalah dengan orang lain, saya selalu merasa bahwa memang diri saya aneh. Saya bahkan tidak tahu mengapa saya selalu salah, dan orang selalu bermasalah dengan saya. Saya melihat diri saya yang buruk sehingga setiap kali ada perkumpulan, saya menghindari karena saya tidak nyaman ketika orang melihat saya aneh. Dari kecil saya sudah memiliki masalah ini. Menurut Bapak, apa yang harus saya lakukan? Sebentar. Saya kira kamu mesti dilayani seorang psikolog. Ya. Pribadimu pasti bermasalah. Tapi kamu tidak jahat.
hanya pribadimu bermasalah dan bisa diperbaiki. Tidak akut atau parah, tapi lumayan jika tidak diselesaikan atau dibenahi atau digarap sesegera mungkin, mumpung usiamu masih 31 tahun. Terus, apakah ini murni karena saya tumbuh dari keluarga broken ya Pak? bisa, pengaruhnya besar itu. Terus, Sebab saat saya kecil keadaan keluarga saya hancur. Mama saya mengalami KDRT oleh papa saya. Saya dan kakak pernah menyaksikan juga. ya ini bisa punya pengaruh besar. Iya. Terus, Papa saya suka main perempuan dan saat saya usia 6 tahun, dia sudah keluar dari rumah dan tinggal dengan perempuan itu. Yang sekarang bahkan mengambil alih semua harta yang seharusnya milik kami. oh ya ini pengaruhnya besar. Iya. Terus, Sekarang kami hidup pas-pasan. Maaf bercerita sedikit Pak, papa saya dulu sempat menjadi notaris yang ternama di kota kami, dan yang saya dengar sempat selingkuh dengan ibu kandung perempuan yang sekarang tinggal dengan papa saya. Lalu sekarang tinggal dengan perempuan itu. di kota sempat selingkuh dengan ibu kandung perempuan. Iya. Dia tinggal dengan ibu kandungnya, juga dengan anak perempuannya, Iya, gitu ya. iya. Oke, terus. Papa dan mama saya tidak pernah bercerai secara resmi sebab dulu menikah secara Katolik, tapi papa saya memalsukan surat cerai sehingga dapat menjual aset-aset tanpa tanda tangan mama saya. Dan sekarang papa saya sudah meninggal, namun surat kematian papa saya ditahan oleh wanita itu sehingga mama saya tidak dapat mengurus akta kematian dan surat-surat lainnya. Mama saya sekarang harus berjuang sendiri mengembalikan anak-anaknya ke Tuhan Yesus dan memperjuangkan hak-hak anaknya. Saya ingin membahagiakan mama saya, tapi saya merasa tidak mampu sebab saya memiliki masalah psikologis. Iya, masalah psikologis. Ya. Ini yang membuat saya tidak mampu bergaul dan bekerja. Mohon pencerahannya Pak Eras. Terima kasih dan Tuhan memberkati Pak Eras dan tim. Apakah saya memiliki masalah kejiwaan ya Pak Kamu Eras? punya. Saya tidak akan menjawab karena waktunya nggak akan cukup. Ya. Saya hanya bisa berkata kamu ikut doa pagi bersama saya, karena itu salah satu sarana terapi kesembuhan yang hebat. Mendengarkan Truth ID dan ikut berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh, pasti kamu dipulihkan. Ya, lalu kamu akan didampingi seorang psikiater atau psikolog dari kami yang akan menyembuhkan jiwamu. Itu saja ya. Ya. Nah, kalau kamu membutuhkan bantuan hukum karena mamamu itu istri sah, bagaimanapun ditelusuri itu kamu berat. Ya, jika kamu mau didampingi pengacara, kami akan membantunya. Ya, tolong ditelepon. Kalau perlu ada bantuan hukum, kita bantu. Ya. Kasihan orang-orang susah ini. Ya. Pas-pasan, dia tidak berani sewa pengacara. Ya, kita mesti tolong. Oke, terus. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 22 tahun, single, tinggal di Bandung. Shalom Pak Eras, saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Beberapa waktu lalu saya mengalami pergumulan karena saya suka sekali menonton hal-hal yang sepatutnya tidak baik untuk ditonton. Ketika saya menonton hal tersebut, saya tahu bahwa hal itu salah dan dosa najis. Namun saya sering masih tetap menonton. Saya sampai sering setelah menonton hal seperti itu langsung bergumul dan berjanji sama Tuhan. Akan tetapi saya terus sering jatuh dan mengulangi kesalahan saya tersebut. Sekarang saya entah sudah berapa kali berjanji sama Tuhan untuk tidak menonton hal itu lagi. Lalu saya sekarang ingin benar-benar lepas dari keterikatan menonton hal tersebut, dan di sisi lain saya takut jika dosa saya yang seperti itu ini tidak diampuni. Saya merasa takut kalau Tuhan mendiamkan saya. Mendiamkannya. Saya sekarang masih mau berjuang agar tidak terikat menonton hal seperti itu lagi. Gimana ya Pak? Saya harus apa? Apakah saya masih layak jika sudah seperti ini? Karena ini menjadi pergumulan saya selama ini. Terima kasih Pak Eras. Kamu layak, masih layak. Jika kamu bertobat. Yang dibutuhkan itu tekad, niat yang nekat. Baru bisa. Kalau tidak kuat tekadmu, kamu akan jatuh lagi. Ya. Nah, satu hal yang mesti kamu miliki, kamu mesti punya target hidup. Orang yang tidak punya target hidup akan sembrono. Targetmu apa? Mau jadi orang? Apa? Mau dipakai Tuhan, memenangkan jiwa, terutama target pelayanan, hidup suci. Nah ini kalau target-target rohani ini kamu miliki, target duniawi tidak perlu. Yang penting bisa dilewati tanpa target. Tapi menjadi orang yang tidak bercacat, tidak bercela, menyenangkan hati Tuhan, dipakai Tuhan efektif, kita akan bisa meninggalkan itu atau lebih termotivasi meninggalkan itu. Hindari tontonan film ya yang walaupun tidak ada unsur porno,
tapi bisa membangkitkan porno. Juga gambar-gambar yang tidak patut kita lihat, walaupun bukan film porno. Jangan bergaul dengan orang yang tidak membawa kamu takut akan Allah. Doa pagi bersama Om Eras jam 5 WIB. Lalu ikuti kota-kota Om Eras. Nah, berjuanglah, Tuhan akan tolong kamu. Amin. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita, sudah menikah, memiliki 1 orang anak, sudah meninggal. Anaknya sudah meninggal, tinggal di Kalimantan Tengah. Shalom Pak Pendeta, maaf saya pendatang baru. Saya mau tanya Pak, anak saya sudah meninggal 3 minggu yang lalu karena tenggelam di kolam. Aduh. Apakah itu salah kami sebagai orang tua atau memang takdirnya? Soalnya sampai sekarang saya belum menerima dan terlalu kangen dengan anak saya, sampai saya salahkan diri saya. Saya merasa sebagai ibu tidak berguna. Mohon pencerahan ya, kangen saya terhadap anak terlalu berlebihan sampai tidak bisa tidur. Gimana cara supaya saya jangan tersiksa begini Pak? Yang pertama, apa yang sudah terjadi, jangan kamu ratapi, karena ada sesuatu yang pasti baik bisa kamu timba. Kalau anakmu hidup, belum tentu keadaannya akan lebih baik. Mungkin keadaannya lebih parah dan membuat kamu lebih berduka. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ini yang pertama. Yang kedua, coba kamu mulai lagi dengan hidup baru. Hidup sebagai ibu tanpa anak maksudnya. Nikmati hidup tanpa anak. Kalau kemarin nikmati hidup dengan anak, sekarang nikmati hidup dengan tanpa anak. Ya, coba nikmati apa yang bisa dinikmati. Dan saya mesti beritahu, kalau kamu percaya Tuhan itu baik, mestinya kamu bisa berkata, God, Jesus is the only happiness I have. Tuhan itu satu-satunya kebahagiaan. Yang punya anak banyak juga tidak boleh menjadikan anak-anak itu kebahagiaan. Jadi yang pertama, Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk. Hari ini kamu tidak tahu, pasti nanti kamu akan tahu. 2, coba nikmati. Temukan kebahagiaan hidup tanpa anak, tapi kau menikmati Tuhan. Jangan memberalakan anak, percuma karena sudah meninggal. Dan jangan menyalahkan diri sendiri. Yang ketiga, saya tidak tahu kamu umur berapa. Ya. Kau masih bisa punya anak. Saya pernah ya menemukan orang yang anaknya 1 cacat. Cacat sampai umur 8-9 tahun meninggal akhirnya. Tapi sekarang dia punya anak lagi 2. Anaknya pinter-pinter. Ini 1. Jadi ingat lagi 1 orang yang saya kenal. Anaknya juga cacat lagi, suka didorong. Meninggal akhirnya, usia 14 tahun. Tapi sekarang dia punya anak lagi. Anaknya juga pinter. Ini 2 orang yang saya lihat. Jadi kau masih punya anak, masih bisa. Dan ternyata bukan hanya kamu yang ngalamin ini. Salah seorang staf kami, anaknya umur 14 tahun, yang cantik, meninggal. Wah, itu lebih shock lagi, cantiknya anaknya. Udah mau masuk remaja, sakit meninggal. Sebelum meninggal saya sempat bicara sama ini wanita. Kamu siap-siap menghadapi situasi yang sulit. Waktu itu saya tidak tahu sakitnya apa gitu. Oke, saya kira itu saja cukup ya, jawaban saya. Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 42 tahun, menikah, memiliki 1 orang anak, tinggal di Bandung. Ya. Shalom, betapa senangnya ada abang. Bersyukur kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang selalu memberikan Om Eras kesehatan, perlindungan, dan berkat melimpah. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap tim di truth.id buat kesetiaan, konsistensi tanpa batas, dan komitmen untuk selalu melayani, bahkan sampai 1000 episode. Sungguh luar biasa. Kali ini ada beberapa pertanyaan ya Om, mudah-mudahan terjawab semua. Om, anak saya laki-laki kelahiran 2011, SMP kelas 1, sekolahnya di sekolah Katolik, namun dia tergerak untuk menjadi Kristen. 2 hari lalu dia bertanya kepada saya, bagaimana caranya untuk bisa dibaptis? Saya senang dia tergerak untuk menjadi Kristen. Tetapi di sisi lain, apa yang seharusnya saya lakukan ke depannya perihal ini? Apakah ada rekomendasi ke gereja mana? Menurut saya sebagai ayah, semestinya ada semacam pengenalan yang lebih mendalam tentang Kristen dari sebuah gereja lokal, yang bisa membimbing dan mengarahkan kehidupan rohaninya. Apalagi mengingat zaman sekarang dunia sudah semakin gelap.
Saya sangat khawatir jika anak saya tidak memiliki kebijakan surgawi. Oke, anak ini dimasukkan home dulu. Nanti punya teman-teman home, tolong dilayani hamba Tuhan Eternities. Lalu kalau dia Bandung, dia bisa dibaptis di gereja kita atau gereja di mana dia tergerak. Ya, ini bersyukur loh anak masih mau dibaptis, sadar ya. Tapi untuk orang tua ini saya harus memberitahu, Anda harus jadi contoh. Anda harus jadi teladan. Anda harus jadi orang Kristen yang benar-benar rohani, yang bisa memancarkan pengaruh kuat. Untuk itu jangan lupa doa pagi setiap jam 5. Ikuti khotbah-khotbah saya di true.id dan bertumbuhlah terus. Saya sangat merindukan sebuah komunitas bagi anak saya yang berkualitas di mata Tuhan. Nah ini, Ya. tadi saya bilang home, saya belum membaca ini. Belum, Pak. Terus, Supaya dia bisa bertumbuh bukan hanya sebagai Kristen, namun seseorang yang berharga terutama di mata Tuhan. amin. Dan sekaligus di dalam kehidupan pekerjaannya nanti di depan. Ya, puji Tuhan. Ini kerinduan kita semua, bro. Terus, Akhir-akhir ini saya mendengar khotbah Pak Eras untuk melakukan puasa 1 kali 1 minggu. Bagaimana tata caranya ya Om? nah, pokoknya kamu kurangi makan. Kadang-kadang sampai dari sore, malam terakhir, besok jam 4, jam 5, jam 6, atau jam 12. Yang penting kita jauhi nafsu kuliner kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengalami Tuhan. Lebih lanjut lagi, apakah tujuan dari puasa tersebut? Ya, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terus, Bolehkah saya mengajukan permintaan pribadi saya dalam doa puasa tersebut? Seperti misalnya minta supaya mampu untuk mendengar suara Tuhan lebih audible atau minta mujizat keuangan. bisa saja kalau itu kehendak Tuhan. Maka dalam perjumpaan itu kita juga tanya Tuhan apa yang patut kita minta. Kemudian apa betul ada grup WhatsApp khusus untuk Abang? Iya. Bolehkah saya join untuk berada di dalamnya? Aduh luar biasa ini. Tolong dihubungkan Bro dari Bandung ya. Bandung, betul. Puji Tuhan, senang membaca ini. Kami akan menjadi bagian dari hidupmu. Dan jawaban saya sudah cukup ini. Ya, oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 30 tahun, single, wira swasta, tinggal di Surabaya. Shalom Pastor Erastus, saya yang pernah bertanya di episode 1001 dan 1011. Terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Seperti yang Pastor Erastus katakan, kita harus memiliki hidup sesuai pikiran Kristus, memikirkan firman Tuhan, melakukan kehendak Allah Bapa, memiliki perasaan Kristus dan memiliki belas kasihan kepada orang lain. Dan pertanyaan 1011 itu saya tanya karena ada pendeta bilang tidak ada korban untuk menghapus dosa itu lagi karena menginjak-injak dan menganggap najis darah perjanjian. Ya kalau berdosa tidak bertobat. Tapi kalau bertobat ya tidak menganggap najis darah perjanjian. Kalau sampai final tidak bertobat ya begitu. Tapi selama masih mau bertobat, tidak. Terus Dia bilang kemungkinan tidak diampuni, makanya saya takut. Lalu saya tanya lagi kepada Pastor Erastus karena saya juga manusia berdosa, saya juga memang tidak kebal dosa. Terima kasih karena Pastor Erastus sudah memberi jawabannya. jadi selama kita masih bisa minta ampun, kita menghargai darah perjanjian itu. Ya. Oke. Sebelumnya saya biasa melihat dan mendengar khotbah Bapak Erastus lewat potongan video di Facebook dan saya bilang pengajaran Bapak murni, tapi jarang dengar khotbah Bapak dan saya sekarang sudah mendengarkan secara penuh khotbah Bapak Erastus juga pendeta-pendeta lain di GSKI. Saya percaya kalau kita hidup kudus, taat melakukan seluruh firman Tuhan, pasti kita bisa mengalami pengangkatan dan orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti tidak akan mengalami pengangkatan. Yang saya mau tanyakan firman Tuhan di Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ya, saya jawab dulu. Tidak semua orang Kristen mengalami aniaya fisik. Ada yang mengalami aniaya fisik sampai tersiksa secara fisik atau bahkan sampai mati. Tapi juga ada yang tidak. Tapi yang penting semua harus tekun. Tekun menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Apakah kalau kita sudah hidup kudus dan hidup benar, ada potensi atau kemungkinan kita tidak mengalami pengangkatan karena harus mati sebagai martir? Pasti kamu bertanya dari konsep yang salah. Kamu bertanya dari premis. Sebenarnya yang kamu pahami itu tidak tepat. Tuhan akan datang kembali, yang masih hidup tubuhnya akan diubah dalam sekejap. Lalu
Yang sudah mati akan dibangkitkan lalu ke surga. Itu yang benar. Dan kamu, aku termasuk itu. Asal kita hidup suci. Teruskan. Ya, ini terima kasih Pastor Erastus, Tuhan Yesus memberkati. Cukup jelas ya Pak ya, Jelas. jawaban saya. Oke, teruskan. Pertanyaan dari seorang wanita usia 25 tahun, menikah memiliki 1 orang anak, tinggal di Lampung. Ya. Shalom Pak, saya dulunya seorang Muslim dan setelah menikah saya memutuskan menjadi Kristen dan bergereja di GSKI yang berada di Lampung. Pak, saya mau tanya, dulunya saya bukanlah orang baik, bahkan terbilang sangat buruk masa lalu saya Pak. Apakah ada pengampunan untuk diri saya? Karena sampai sekarang saya masih terbayang dengan masa lalu saya hingga saya merasa hina Pak. Nah ini yang salah. Tuhan itu kalau mengampuni, Tuhan itu melupakan. Kamu harus bisa mengatakan tidak ketika bayangan masa lalu itu muncul. Kita bisa menghalau. Tuhan saja mengampuni dan melupakan, maksud kita harus mengingatnya kembali. Tidak boleh. Ya, teruskan. Sampai terkadang saya merasa apakah ada yang benar-benar menyayangi saya. Loh, lah Tuhan tuh sayang kamu. Ya, udah menikah dia. Sudah Pak. Terus? Apakah salah Pak jika saya selalu terbayang Salah. hal itu? Ya. Salah kamu. Nggak perlu kamu ingat-ingat masa lalu. Terus? Mohon doanya ya Pak agar saya terus menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Terus? Karena entah mengapa saat saya berdoa untuk menjadi orang yang benar, malah saya menjadi lebih sensitif dengan perlakuan orang lain terhadap saya. Nah, kamu harus bertumbuh dewasa. Ya. Doa pagi jam 5 WIB itu akan memberikan terapi kesembuhan. Ikut doa pagi. Terus? Ya, terima kasih Pak Eras, beserta tim Abang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kamu orang yang dipilih Tuhan, kau masih muda, kamu pasti akan dipelihara Tuhan luar biasa. Nanti pasti kamu akan ketemu orang yang menyayangi kamu. Artinya saudara seiman yang meletakkan kamu pada proporsi yang benar sebagai saudara. Setia terus ikut Tuhan. Tuhan akan pasti mengajarkan kepadamu hal-hal yang tidak kamu duga sebelumnya. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 29 tahun, menikah memiliki 1 orang anak, tinggal di Tangerang. Jemaat dari salah satu gereja karismatik. Iya. Shalom Om Eras dan tim. Tanggal 29 April 2024 malam saya dengar khotbah Om di ibadah wanita sorgawi. Saya dengar khotbah Om dalam keadaan hati yang kesal karena anak saya sudah 10 hari batuk pilek karena alergi. Baru 2 hari lepas obat alergi karena sembuh, tapi diajak main depan kipas angin sama papanya. Akhirnya kambuh lagi alerginya dan saya dalam keadaan asam lambung naik, sudah 2 malam rasanya perih sekali. Anak saya tidak bisa tidur karena hidungnya mampet, sambil empok-empok saya ngomong dalam hati. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya sakit lambung ini, kenapa Tuhan izinkan juga anak saya alerginya kambuh di waktu bersamaan? Jujur saya tidak kuat Tuhan. Dalam kurung karena suami saya tidak bisa diandalkan jaga anak Om. Anak selalu nangis sama dia. Aduh, Tidak ibu. lama perut saya bunyi-bunyi dan sakitnya hilang. Saya bilang ke anak saya umur 2 tahun 11 bulan. Bersaksi yang terjadi di perut saya. Dia sudah bisa respon happy pada saat mamanya sembuh. Dia langsung minta dibacakan cerita Alkitab karena memang sudah jadi rutinitas sebelum tidur. Anak saya tidak tidur-tidur Om karena hidungnya mampet. Akhirnya saya pangku sambil saya empok-empok dan peluk. Saya ambil earphone dengerin khotbah Om. Saya menangis. Om benar, saya merasa terkubur setelah saya memutuskan jadi ibu rumah tangga full di rumah. Dari sebelumnya saya berkarir dan berhenti di saat karir saya bagus-bagusnya. Ini menurut saya. Saya selalu dijelek-jelekan, dibilang tidak bisa urus rumah tangga sama mertua saya. Di satu sisi orang tua saya selalu bilang suami saya terlalu hemat dalam keuangan, jadi saya dan anak saya terlihat tidak tercukupi kebutuhannya. Suami saya terlalu cuek Om, tidak pernah bisa diajak kerjasama dalam hal mendidik anak. Semua diserahkan ke saya. Tapi giliran anak tidak mau sama dia, saya yang disalahkan, dibilang ajarin yang tidak benar. Setiap di rumah main handphone terus, tidak tahu apa yang dimainin. Diajak main anaknya saja masih sempat scroll handphone. Sampai anak menangis tidak mau main sama dia. Saya yang disalahin, katanya jelek-jelekin dia ke anak. Padahal emang dia saja yang batu. Sering saya bilang jangan main handphone depan anak, karena anak akan merasa tidak dihargai dan merasa tidak dianggap. Tapi tetap saja begitu. Maaf ya Om, jadi curhat. Satu-satunya harapan saya adalah saya bisa membuat anak saya punya pondasi iman yang kuat untuk bekalnya nanti di kehidupannya kalau saya sudah tidak ada. Karena saya tidak mau tambah anak lagi, saya merasa tidak sanggup harus hamil, lahiran, dan besarin anak dari nol lagi dengan keadaan mental seperti ini. Om tolong nasihati saya harus punya sikap hati yang seperti apa dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar saya tidak jatuh dalam dosa.
Enggak, kamu belum dewasa. Ya, kamu belum dewasa. Terus terang kamu itu masih egois, ya. Kamu masih berpribadi, keinginanmu harus dituruti. Dan kamu masih mengandalkan kekuatan manusia. Sekarang kamu berserah kepada Tuhan, andalkan Tuhan saja. Suamimu tidak akan bisa berubah dengan cara apapun. Lalu untuk menunjukkan yang kamu matang dan dewasa, diam dan diam. Jangan banyak bicara. Kau merasa terkubur? Tidak. Khotbah saya kan, saya bicara jangan merasa terkubur. Ibu rumah tangga pun luar biasa. Kalau kau besarkan anakmu, nanti dia jadi orang yang sukses, kamu punya investasi, kekal. Jadi kau belajar dewasa dulu. Kamu rentan, perasaanmu pahit terhadap mertua dan juga laki-laki. Dan suamimu maksudnya. Sekarang kamu harus punya hati lapang. Kamu tidak bisa mengenakan ukuran bajumu ke badan orang, tidak bisa. Jadi kamu sekarang diam. Doa pagi bersama saya, dengarkan saya khotbah, andalkan Tuhan. Kamu berjuang untuk anak, bagus. Tapi di atas semuanya kamu harus mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan, nggak bisa. Baru kena kipas angin aja alerginya kamu, bukan? Dan kamu bisa punya GERD atau punya asam lambung karena pikiran. Los saja bisa dilewati tanpa target, los saja. Doa pagi jam 5 WIB itu terapi kesembuhan yang luar biasa. Coba kamu mulai. Ya? Oke, teruskan. Jujur di malam itu saya sempat mikir, pantas ada orang yang bunuh diri ajak anaknya. Mungkin karena capek, tertekan, dan tidak percaya ada orang yang bisa jagain anaknya. Itu setan. Setan itu bisa membuat begitu dan itu bodoh. Akhirnya dua-duanya masuk neraka. Dia berbimbing anaknya masuk neraka kekal. Ngeri kan? Terus. Saya tipe orang yang tertutup. Saya selama ini cuma cerita sama Tuhan tentang segala hal. Dulu saya cerita ke papa saya. Sejak beliau meninggal, saya tidak pernah cerita ke siapapun, even ke adik saya, sepupu saya, dan teman-teman dekat saya. Mesti ada teman yang bisa kamu ajak bicara. Kalau tidak ada, kamu takut dibuka rahasiamu, kamu hubungi kami. Kami punya konselor yang baik yang bisa mendampingi kamu. Ya. Saya sempat ikut komsel dengan harapan akan ada teman seiman yang bisa diajak sekedar cerita-cerita. Tapi ternyata ketika saya tidak komsel lagi, tidak ada yang hubungi untuk sekedar basa-basi tanya kabar saya. Ini nggak benar nih, komsel mana itu ya. Iya. Tolong dibimbing kalau dia mau ya. Ya. Coba, kalau mau dibimbing, terus. Jadi saya ngerasa saya terlalu berharap pada manusia dan karenanya saya lebih baik dengerin khotbah-khotbah sendiri di rumah saja. Berharap pada manusia dan karyanya. Oh, dan karya manusia gitu ya, Pak? Karya manusia. Ya. Saya lebih baik mendengarin khotbah-khotbah sendiri di rumah saja. Ya. Saya sampai sekarang masih ibadah online, Om, karena memilih mendampingi anak saya di sekolah minggu. Dalam kurung anak saya cuma mau sekolah minggu sama saya. Apa itu salah, Om? Jadi pertanyaan saya, pertama saya harus bersikap hati seperti apa, Om, agar tidak jatuh dalam dosa? Ini yang pertama, mendampingi anak itu bagus ya. Dampingi dulu karena anak usia 2 tahun belum bisa dilepas. Ya. Terus salah tidak kalau saya masih ibadah online dan malah menghindari komsel? Terima kasih, Om. Menghindari komselnya itu mungkin salah, tapi kalau komselnya toksik ya enggak apa-apa. Tapi rasanya komsel ini ya komsel standar ya. Belum ada orang yang betul-betul peduli. Dan kamu masih egois, masih membutuhkan perhatian. Mestinya kamu dewasa, tidak lagi membutuhkan perhatian, tetapi memberi perhatian. Ya. Bagaimana saya harus bersikap, dari tadi saya sudah nasihati kamu. Ya. Jadi sekarang yang kamu lakukan, coba doa pagi bersama saya dulu deh. Itu terapi kesembuhan yang sangat baik. Ya, cukup ya sampai di sini ya. Kita akan bertemu di episode 1026. Tuhan berkati.